Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Indarto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret tahun 2022. Saya mengajar di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen. Berikut video PPL 3 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Salam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Ya, alhamdulillah sehat. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan salah satu yang mimpin. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Ya, coba saya presensi dulu. Ahmad Fatur Rahman ada. Adimas Maulana ada. Ahmad Panji Kusumo ada. Alhamdulillah hari ini hadir semua, nggak ada yang tidak masuk. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, yaitu Indonesia Raya. Silakan salah satu siapa yang mau menjadi dirijen? Ya, silakan Mbak, dipimpin dari dirijen ke depan. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangannya buat Mbak Wahidah. Mengasah konsentrasi kalian, ya. Jadi kita mencoba main games. Nah, gamesnya seperti apa? Ya, jadi ketika nanti saya bilang polisi, tepok sekali, gitu. Terus kalau saya bilang jaksa, tepok 2 kali, benar, gini. Terus kemudian kalau saya bilang hakim, tepok 3 kali. Terus kalau saya bilang advokat, berarti kamu tepok setengah. Nah, gini ya. Jelas bilang. Ya, kita coba bersama dulu. Polisi, jaksa, hakim, advokat. Iya, nggak tepok. Ya, tepok tangannya untuk kalian semua. Ini semuanya hebat. Ada yang masih ingat apa enggak mengenai materi pada pertemuan minggu lalu? Silakan salah satu atau salah dua boleh. Oh ya, silakan Mas Sodikin. Disampaikan pertemuan pada minggu lalu. Pada materi sebelumnya membahas mengenai makna perlindungan hukum yang memiliki arti memberi perlindungan kepada hak warga negara. Tepuk tangannya untuk Mas Sodikin. Ya, bagus sekali. Pertemuan pada minggu lalu masih ingat. Jadi benar yang dikatakan dari Mas Sodikin sama Mbak Wahidah mengenai pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertemuan pada minggu ini nanti kita membahas mengenai peran lembaga penegak hukum. Ini ada kompetensi dasarnya. Silakan Mbak Amel dibaca dulu kompetensi dasarnya. Evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat dan Indonesia. Ya, tepuk tangannya buat Mbak Amel. Terus lanjut lagi. Tujuan pembelajarannya. Silakan salah satu dibaca tujuan pembelajarannya. Mbak Lina, coba Mbak dibaca Mbak. 1. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai keadilan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tepuk tangannya buat Mbak Lina. Untuk teknik penilaiannya. Jadi pada materi hari ini, materi kali ini, saya akan mengambil 3 teknik penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Ya, saya jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama dari penilaian sikap. Jadi penilaian sikap nanti yang saya ambil itu dari observasi terhadap kalian, bagaimana sih sikap kalian selama pembelajaran hari ini. Terus yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti saya ambil dari cara kalian menyampaikan presentasi di depan kelas dan juga saat kalian membuat proyeknya. Jadi nanti ada sebuah proyek. Terus lanjut lagi mengenai kesepakatan
kelas saat pembelajaran PPKN. Dulu kita sudah membahas ini, jadi pas awal kalian kelas 3 sudah saya bahas bersama-sama dengan kalian. Ya, itu ada beberapa kesepakatan. Nah, kesepakatannya salah satunya di dalam kelas itu dilarang makan dan juga berpakaiannya harus rapi dahulu. Nah, coba sekarang cek dulu kerapian kalian. Coba berdiri dulu semuanya. Dicek. Coba berdiri. Cek kerapian. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika di keluarga tidak ada aturan, di negara tidak ada undang-undang? Coba salah satu ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saya di depan. Silakan Mas Nibras disampaikan. Ketika tidak ada aturan atau tata tertib kehidupan dalam masyarakat akan kacau dan tidak teratur. Tepuk tangannya buat Mas Nibras. Ya, benar sekali ya. Benar. Ya, jadi benar, ketika di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, itu nanti kehidupannya akan kacau. Banyak pelanggaran di mana-mana. Nah, contohnya ini nih. Yang pertama, hidup tidak teratur. Itu ya. Jadi dia itu memakai jalur busway, ya kan? Harusnya nggak pakai jalur itu jalur khusus busway. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi jika pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja? Nah, kira-kira bagaimana? Pelanggaran dibiarkan begitu saja, nanti akan muncul pelanggaran-pelanggaran lain, ya benar. Terus kemudian, bagaimana ketika penegak hukum melanggar hukum? Coba. Diberikan secara tidak hormat dari jabatannya. Iya, salah satunya itu yang pertama, diberhentikan secara tidak hormat, juga diproses secara hukum. Contohnya kasusnya siapa itu? Sambo, benar. Ini ada sebuah analogi ya, ada harimau. Setelah kalian melihat dari analogi ini, apa yang kalian pikirkan? Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Nah, kenapa sih butuh yang namanya pembatas atau butuh kandang? Itu kenapa? Biar apa? Biar orangnya tidak makan. Iya, biar orangnya tidak diserang oleh harimau, benar. Ya, jadi gunanya kerangkeng itu atau gunanya kandang itu sebagai pembatas. Itulah hukum. Hukum sebagai pembatas kita, gitu loh. Jadi pembatas kita biar kita tidak melanggar aturan. Nah, kalau nggak ada pembatasnya, nggak ada hukum. Kira-kira gimana orangnya? Mati, diterkam. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau di Indonesia nggak ada hukum, betul kan? Nggak ada batasannya. Nanti seenaknya sendiri pada saling bunuh. Ya, materi kita nanti yaitu mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan keamanan. Silakan untuk materinya bisa dibuka di buku halaman 27. Atau bisa juga di-scan barcode-nya di depan. Ada sebuah pertanyaan lagi. Pokoknya hari ini pertanyaan terus nih. Lembaga penegak hukum, siapa sajakah mereka? Yang pertama ada Polri, benar. Yang kedua? Dan yang ketiga? Nah, yang keempat? Ya, yang kelima? KPK. Nah, itu tadi sesuai dengan games kita yang tadi, yang tepuk tangan tadi. Tepuk tangan satu tadi polisi gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan materi kita selanjutnya. Kita coba bahas satu persatu dulu mengenai Polri, terus kemudian mengenai KPK. KPK itu siapa sih? Komisi Pemberantasan Korupsi, benar. Diperhatikan baik-baik dulu. Nah, jadi nanti kalian akan saya tugaskan untuk membuat infografis atau poster digital menggunakan aplikasi Canva. Ya, jadi nanti proyeknya itu kalian mencari mengenai peran, tugas, dan wewenang dari penegak hukum. Nanti saya bagi menjadi 5 kelompok. Nanti kelompoknya itu diacak menggunakan sebuah aplikasi. Namanya itu Random Team Generator. Ya, itu. Nanti silakan kalian bisa mencari, untuk materinya bisa mencari dari buku atau dari internet. Ya, silakan bebas. Jadi nanti untuk proyeknya seperti ini. Sebelum kalian mengerjakan, ini saya akan menampilkan dulu untuk tutorialnya. Cara pembuatan infografis atau poster digital menggunakan aplikasi Canva. Silakan kalian perhatikan baik-baik dulu.
Seperti itu ya untuk membuat infografisnya. Sudah dilihat semua, sudah jelas caranya ya? Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas silakan kalian mulai untuk mengerjakan. Kemudian kita kesepakatan nih, mau dikumpulkan kapan untuk tugasnya? Ya oke, dikumpulkan lagi minggu depan ya. Hari Sabtu depan. Deal ya? Oke, deal. Ini bagaimana? Ada kesulitan apa tidak? Enggak, Pak. Oh enggak ada. Ini mengenai apa ini? Mengenai lembaga penegak hukum apa ini? Kepolisian negara Untuk tugasnya sudah dibagi belum ini tiap siswa? lagi dibagi, Pak. Oh lagi dibagi. Silakan dibagi Mbak, silakan sambil ditulis nama-namanya. Kelompok ini bagaimana? Progresnya sudah sampai mana, Mas? Oh, lagi dibuat ya. Silakan dipilih dulu salah satu template-nya, Mas. Mau yang mana? Ditulis saja infografis di atasnya. Coba ditulis di kanvanya. Infografis. Ya, itu nanti akan muncul beberapa. Nah, itu kan banyak. Silakan kamu pakai template salah satu saja. Mau yang mana boleh. Silakan kalian bergantian untuk presentasi di depan kelas. Kelompok yang pertama yang berani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari pembuatan proyek tentang peran, tugas, dan wewenang KPK. Peran KPK mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Ya, silakan Mas Reza. Saya Pak. Ya, silakan Mas. Tentang kelompok kalian menjelaskan mengenai proyek tentang peran KPK. Maksud dari supervisi terhadap instansi yang berwenang. Izin menjawab pertanyaan dari Reza. Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelah terhadap instansi yang berwenang melaksanakan tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompoknya Mas Fadil. Silakan. Ya, tadi diskusi dari beberapa kelompok saya kira itu sangat bagus sekali untuk diskusinya. Sudah ada timbal balik antara yang presentasi dan dengan yang melihat presentasi tersebut ya. Kan dari proyek tadi kalian kirimkan tugasnya melalui barcode yang ada di depan. Silakan kalian bisa scan barcode tersebut, kemudian kumpulkan tugasnya melalui barcode tersebut. Untuk mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian bisa scan barcode yang ada di depan. Silakan salah satu atau salah dua, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan Mas Amar disampaikan. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa lembaga penegak hukum terdiri dari kepolisian, jaksa, hakim, KPK, dan advokat. Ya, tepuk tangannya untuk Mas Ari. Mantap sekali Mas Ari ini. Ya, jadi begitu ya. Jadi tadi kesimpulan dari teman-teman kalian itu semuanya benar. Penegak hukum itu ada 5. Nah, perannya itu masing-masing punya peran tersendiri-sendiri. Tadi setelah melakukan kesimpulan, silakan kalian scan barcode yang ada di depan, refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian sampaikan apa yang kalian rasakan terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Menyenangkankah atau misalnya materinya kurang jelas, silakan disampaikan saja. Untuk pertemuan minggu depan, nanti mengenai pelaksanaan pemerintah yang baik. Di-scan kemudian kalian download materinya untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian ada pertanyaan lain lagi apa enggak? Atau masih ada yang belum paham mengenai peran lembaga penegak hukum? Ya. Paham apa belum? Ya, sudah paham semua ya? Ya, kalau sudah paham semua, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan cara berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa salah satu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.
Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.